Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, Bang Soal Lengkap. Insya Allah teman-teman semuanya, kita akan membahas terkait latihan-latihan soal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal dari PAI dan Budi Pekerti. Sebetulnya ya tidak hanya PAI, insya Allah ada kontributor yang lain akan membahas terkait latihan soal tema yang lain ya teman-teman semuanya. Sehat selalu dan pastikan subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kami. Dan Bang Soal ini sebagai tambahan referensi untuk teman-teman menghafal juga menambah keilmuan. Kalau nanti teman-teman dalam kenyataannya, wah ternyata tidak ada soal ini dalam soal PTS teman-teman, nah kan ini sebagai tambahan pengetahuan, jadi jangan menyesal, ilmu itu tidak akan berat ya. Kalau orang Sunda mengatakan ilmu mah mua berat mamawa ya. Oke, Bang Soal ini saya ambil dari salah satu teman guru PAI ya, di Tasikmalaya. Jadi mudah-mudahan ya tentunya bermanfaat. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 1. Surat Al-Fil diturunkan di, nah kalau ya teman-teman semuanya ingat tempat diturunkannya surat dalam Al-Quran itu ada dua, antara Madinah dan Mekah. Tidak akan ada Mesir, tidak akan Maroko. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan terkait Al-Quran diturunkan di mana, pilihannya dua, antara Madinah atau Mekah ya. Tidak ada yang di Mesir dan tidak ada yang di Maroko, itu pastikan. Maka pilihannya antara Madinah dan Mekah. Surat Al-Fil diturunkan di Mekah ya teman-teman. Jadi nomor 1, soal nomor 1 jawabannya Mekah. Yang kedua, jumlah ayat dalam surat Al-Fil adalah, mau saya bacakan atau tidak? Teman-teman ya pastilah tahu ya berapa ayat. Nah teman-teman, surat Al-Fil jumlahnya ada 5 ayat teman-teman, ada. Coba kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. 5 ya. Jadi teman-teman jawabannya adalah 5. Soal nomor 3. Malaikat yang wajib diketahui ada A10, B20, C25, D15. Malaikat teman-teman sudah tahu kan? Ada berapa? Betul, 10. A jawabannya ya teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia adalah A. Jibril, B. Mikail, C. Atid, D. Rokib. Nah, kalau Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan. Nah, ini antara Rokib dan Atid. Jadi pilihannya adalah ya, nomor 4 adalah Rokib. Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Ladaihi Rokibun Atid. Jadi setiap manusia itu ada 2 malaikat yang mencatat, yaitu Rokib dan Atid. Kita lanjut ke soal nomor 5. Menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak pelit disebut. Nah, jadi menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan ya, tidak berlebihan, tidak boros dan tidak pelit juga. Ini pengertian dari apa? Teman-teman bisa jawab? Betul. Jawabannya adalah hemat ya. Hemat itu ya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak pelit. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Orang yang hidupnya sabar selalu bersikap. Nih, kalau sabar bagaimana sikapnya nih? Orang yang sabar selalu bersikap A. Rendah hati, B. Semangat, C. Pantang menyerah, D. Sopan. Jawabannya adalah rendah hati, santai ya. Yang termasuk sikap pantang menyerah adalah, yang termasuk sikap pantang menyerah adalah A. Berdiam diri, B. Suka bekerja, C. Terus berusaha, D. Tergesa-gesa. Tentunya orang yang pantang menyerah itu adalah terus berusaha. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Ani selalu mematikan keran bila tidak digunakan. Dari penjelasan tersebut, Ani memiliki sikap A. Hemat, B. Cerdas, C. Rajin, D. Boros. Ya tentunya
Ani itu ya punya sikap hemat. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa Bang Soal ini juga dilengkapi kunci jawaban. Jadi teman-teman lumayan bisa menghafal Al-Quran, menghafal PAI ini, soal PTS PAI ditambah kunci jawaban, nanti di bawah ada. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain termasuk sikap A. Rendah hati, B. Sombong, C. Berani, D. Sabar. Menyapa apa jawabannya? Ya betul, rendah hati ya. Teman-teman semuanya ya pasti rendah hati ya. Yakinlah teman-teman baik hati. Oke, kita akan lanjut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk makna beriman pada malaikat kecuali ini makna beriman namun kecualinya ya. A. Meyakini malaikat itu ada, B. Meyakini malaikat itu gaib, C. Meyakini malaikat ciptaan Allah, D. Meyakini malaikat tidak taat. Nah teman-teman semuanya, ini yang A betul, B betul, C betul, yang D nih, malaikat kan itu selalu taat. Jadi kalau malaikat tidak taat itu bukan malaikat. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Wa arsala alaihim tayran ababil, termasuk surat Al-Fil ayat yang ke. Coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Berarti ayat yang ke-3 teman-teman semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Surat arti dari Al-Fil adalah, Al-Fil sudah tahu ya teman-teman, apa? Gajah, betul. Ada arti dari Al-Fil adalah gajah. Yang nomor 13, kita lanjut ke nomor 13 ya. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat A. Nakir, B. Israfil, C. Izrail, D. Malik. Ingat, Israfil antara Israfil dan Izrail. Kalau Izrail itu mencabut nyawa. Kalau Israfil, ya betul, meniup sangkakala. Jadi nanti tanda diantaranya adalah tanda kiamat. Yang berikutnya adalah menghargai orang lain dan tidak suka menghina, termasuk sikap nih, menghargai orang lain. Kan kita juga ya memang harus saling menghargai. Itu apa? Sikap apa? Coba. Rendah hati teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A. Ini sebagai nambah ya, tambahan keilmuan ya teman-teman. Jadi jangan rugi, nonton ini nggak ada manfaatnya, insya Allah ada ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pernyataan di bawah ini termasuk perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ingat. Jadi kecuali itu selain dari sikap mencerminkan keimanan kepada Allah. A. Suka bersedekah, B. Berbakti pada orang tua, C. Menghormati guru, D. Berbuat maksiat. Ya tentunya adalah jawabannya D, karena D itu tidak mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat Allah adalah A. Surat Al-Baqarah, B. Surat ayat 2, B. Surat Al-Baqarah ayat 4, C. Surat Al-Maidah ayat 2, D. Al-Maidah ayat 3. Jawabannya berapa? Beriman kepada malaikat. Kalau surat Al-Baqarah kita bacakan Alif, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo, ayat yang menjelaskan apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Nanti kita akan cek ya. Ini kunci jawabannya betul atau tidak teman-teman. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 2 ya, tentang beriman kepada ciptaan Allah yang di dalamnya ada malaikat tentunya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nomor 17, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah,
Maka ini yang mana coba? Artinya mau A, B, atau C, atau D. Nah, faja'alahu maka kami jadikan. Nah, ja'ala itu jadi. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 18, raja yang menyerang Ka'bah. Ini jawaban nomor 17 ya. Kita lanjut. Raja Yaman yang menyerang Ka'bah disebut adalah A. Abraha, B. Heraklius, C. Fir'aun, D. San'a. Nah, ini adalah Abraha. Jadi raja Yaman yang menyerang Ka'bah adalah Abraha. Nomor 19, kita lanjut ya. Beriman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang ke. Jawabannya apa? Wah, teman-teman kan yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat. Langsung saja baru jawabannya nomor 2, B. Kedua, kita akan lanjut ke soal nomor 20. Malaikat diciptakan oleh Allah dari kalau tanah manusia, air bukan, cahaya ya. Kalau api itu jin, cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Terus yang berikutnya, kitab suci Al-Quran adalah kumpulan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Allah yang bertugas menyampaikan wahyunya adalah Raqib, A. Raqib, B. Jibril, C. Mikail, D. Nakir. Ya, tentunya malaikat Jibril. Istilah lain dari rendah hati adalah A. Ayo, istilah lain dari rendah hati adalah A. Tasamuh, B. Takabur, C. Tawadu, D. Ta'adul. Ya jelas ya teman-teman, tawadu. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Orang yang boros termasuk saudara. Wah, tidak mungkin saudara Nabi ya. Tidak mungkin saudara malaikat dan tidak mungkin saudara Rasul. Maka ini pasti saudara setan. Jawabannya B. Oh iya, nomor 23, lawan kata rendah hati ya, kelewat. Lawan kata rendah hati adalah tinggi hati, sama artinya dengan sombong. Ya, nomor 23 tadi kelewat. Jadi nomor 23, nomor 24, orang yang boros termasuk saudara setan. Dan kita lanjut ke soal nomor 25. Memperluas pengetahuan atau informasi wawasan merupakan manfaat dari, kalau memperluas pengetahuan, malamun tidak mungkin ya, membaca. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 26. Ini sebagai latihan sekali lagi. Kalau teman-teman nanti di soal PTS ternyata tidak ada yang sama, ini adalah ilmu dan tidak akan rugi. Pastikan juga subscribe terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke soal nomor 26. Di dalam Al-Quran terdapat kisah yang menceritakan tentang penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh, kita tahu ya, Raja Abraha. Nomor 27 dipimpin oleh Raja Abraha. Nomor 26 ya. Nomor 26 Raja Abraha. Nomor 27. Allah menciptakan malaikat dengan tugasnya masing-masing, diantaranya malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Ya. 28, nomor 28. Sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal dan selalu sabar untuk meraih impiannya disebut sikap, ya betul, pantang menyerah. Nomor 29, lawan dari hemat adalah, kalau hemat kan tidak pelit, tidak berlebihan, maka lawan dari hemat itu adalah boros. Nomor 30, salah satu cara supaya menjadi pintar dan menambah pengetahuan adalah, ayo, tadi memperluas wawasan. Ya, betul, membaca. Nomor 31, sikap Raja Abraha yang tersirat dalam surat Al-Fil adalah, sikapnya bagaimana? Iya, sombong ya. Raja Abraha itu sombong. Yang berikutnya nomor 32, pasukan bergajah hancur lebur diibaratkan bagaikan, ya dalam surat Al-Fil diibaratkan bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Nomor 33, malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal buruk manusia adalah malaikat Atid, teman-teman. Nomor 34, Allah menghancurkan pasukan
bergajah dengan cara mengirimkan burung ababil. Tidak diketik di sini ya teman-teman, supaya fokus mendengarkan. Kita akan lanjut ke soal nomor 35. Allah menciptakan malaikat dengan tugasnya masing-masing, diantaranya malaikat Mikail yang bertugas untuk, ya tahu kan teman-teman, malaikat Mikail tugasnya untuk apa? Menurunkan rezeki. Nah, kita akan selanjut ke soal bagian 3. Pastikan subscribe channel ini agar terus mendapatkan informasi dari kami. Soal nomor 3, bagian 3. Nomor 36. Tuliskan Quran surat Al-Fil ayat 2. Surat Al-Fil ayat 2 teman-teman masih ingat? Betul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Teman-teman tahu kan? Bisa nulisnya? Bisa, pasti saya percaya. Terus nomor 37. Sebutkan 3 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ayo, 3 malaikat dari 10 ya. Teman-teman tahu kan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, dan sebagainya. Kita akan lanjut ke soal nomor 38. Apa yang dimaksud dengan hemat? Tadi ada hemat ya di soal PG, pilihan ganda, menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak pelit, tidak boros. Tuliskan manfaat gemar membaca. Sudahlah teman-teman pasti bisa, ini mah nggak usah saya jawab deh. Yang berikutnya terakhir, mengapa Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah? Kenapa? Karena rasa iri ya. Karena rasa iri dan dengki bahwa orang-orang tidak datang ke daerah Yaman, ke tempatnya daerah Raja Abraha, tapi malah ke Ka'bah. Sehingga iri dan tentunya ingin menghancurkan. Oke, teman-teman semuanya, itu saja untuk materi latihan PTS kelas 4 PAI. Semoga bermanfaat. Pastikan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.